ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. Baik. Jadi memang kadang ada sebagian orang yang ingin terkenal ya. Karena dia melihat kok enak ya jadi orang terkenal. Loh kenapa? Punya banyak fans. Sehingga nanti ke sana ada fansnya, di sini ada fansnya, dikenal banyak orang. Minta tanda tangan ketika ketemu ya, dengan jamaahnya atau fansnya, dia merasa bahagia. Dan sebenarnya karakter seperti ini kurang baik ya. Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa hamba yang dicintai oleh Allah, innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-khafiyya al-ghaniyya. Allah itu mencintai hamba yang bertakwa, al-khafiyya, yang dia tersembunyi. Maksudnya apa? Dia nggak suka nongol di permukaan. Dia nggak suka menjadi orang yang terkenal. Dia nggak senang dengan viral. Jadi kalau nggak begitu penting bagi dia, nggak perlu untuk kemudian di blow up ke permukaan. Al-ghaniyya, dan hamba yang berkecukupan, dalam arti dia tidak menggantungkan diri kepada yang lain. Bukan tipe hobi yang suka meminta-minta, bukan tipe orang yang suka menggantungkan diri kepada orang lain, karena dia al-ghani, mencukupkan diri dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Baik, kita garis bawahi sifat yang kedua ya, al-khafiyah. Al-khafiyah artinya tersembunyi, dalam arti hamba ini bukan termasuk orang yang dia suka pamer dengan dirinya, baik ketika dia dapat nikmat maupun ketika dia sedang dapat kesulitan. Apa sih untungnya orang terkenal? Lebih baik mana terkenal di bumi tapi dilupakan oleh penduduk langit, atau terkenal di kalangan penduduk langit meskipun dia tidak terkenal di bumi? Tentu kita akan lebih memilih terkenal di antara hamba-hamba Allah yang mulia, itu jauh lebih bernilai. Bisa jadi ada orang yang dia tidak terkenal di muka bumi ini. Nabi SAW pernah menceritakan, wa rubba rajulin ash'atha akbar. Ada orang yang dia lusuh berdebu, ya. Madfu'un min kulli abwab. Kalaupun dia ngetok pintu orang untuk menyampaikan sesuatu, nggak diterima. Mau ngelamar anak orang, ditolak. Tapi orang ini Masya Allah sangat dekat dengan Allah. Sampai kata Nabi SAW, lau aqsama 'alallahi la abarrahu. Sekali dia berdoa dengan menyebut demi Allah, Allah Ta'ala akan wujudkan doanya. Coba, ada orang yang sekali berdoa langsung dikabulkan. Wah, itu kan menakutkan sekali. Bagi sebagian orang yang dia, mungkin bagi sebagian orang akan menganggap, wah ini orang sakti, sekali ngomong terwujud. Wali Allah yang tidak terkenal ini dicintai oleh Allah, sekalipun dia tidak begitu terkenal di permukaan. Masyarakat tidak mengenalnya, masyarakat tidak begitu respon dengannya, karena dia tidak punya status sosial. Kita bisa lihat misalnya cerita tentang Uwais Al-Qarni, bagaimana pujian yang diberikan Nabi SAW kepadanya. Masyarakat tetangganya di sekitarnya menganggap dia ini orang yang gak punya status sosial, padahal sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang tidak punya status sosial tapi dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang lebih penting, kita dikenal oleh Allah, dekat dengan Allah, dikenal oleh hamba-hamba Allah yang saleh di kalangan para malaikat, terkenal di kalangan penduduk langit, tapi sejadi dia tidak terkenal di kalangan penduduk bumi. Dan satu hal yang penting begini, ada efek samping kalau orang itu sudah menjadi terkenal. Apa efek sampingnya? Ketika orang itu jadi terkenal, privasinya itu terganggu. Sehingga kadang banyak orang yang ingin cari tahu latar belakang si A ini seperti apa sih. Jadinya privasinya lambat laun akan terbongkar satu demi satu, sedikit demi sedikit. Ada banyak hal rahasia keluarga Anda yang mungkin akan muncul di permukaan. Itu efek samping orang yang terkenal. Kalau sekali dia melakukan kesalahan, viral.
Dan itu bisa membuat orang ini langsung hilang mental. Itu salah satu di antara efek samping terkenal. Makanya perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang yang terkenal dengan orang yang tidak terkenal, kira-kira kualitasnya lebih berat mana? Padahal maksiatnya sama. Yang terkenal. Karena ketika dia berbuat maksiat, sementara dia orang yang terkenal, masyarakat akan mengenangnya. Dan itu akan lebih sulit untuk dihilangkan. Beda kalau kemudian maksiat itu dilakukan oleh orang awam biasa, nggak kelihatan. Kemudian terkhusus untuk masalah curhat ya. Anda menyampaikan masalah yang sedang Anda miliki, curhat ke permukaan. Pembaca Anda itu hanya ada dua kemungkinan. Pertama kawan, yang kedua lawan. Gitu ya. Pertama orang yang cinta kepada Anda, atau yang kedua orang yang nggak senang dengan Anda. Anda curhat tentang masalah yang Anda miliki. Ketika Anda sampaikan masalah Anda, yang baca adalah orang yang cinta kepada Anda. Seharusnya kan begini, dalam pikiran kita akan bayangin, kenapa saya harus berbagi kesedihan dengan orang yang mencintai saya, orang yang berbuat baik kepada saya? Kenapa saya harus berbagi kesedihan dengan mereka? Kasihan mereka. Biarlah kesedihan itu saya yang nanggung. Saya sangat yakin ya, sebagian anak yang mereka, bahkan banyak ya, anak yang mereka sedang punya masalah, mereka itu tidak mau orang tuanya dengar. Ya enggak? Ya. Betul kayak gitu Pak. Ya, Abdurrahman juga punya kondisi yang sama. Kalau kita punya masalah, kita kadang itu tidak mau. Jangan sampai orang tua dengar, jangan sampai bapak ibu dengar. Betul. Coba tanya, kenapa kok bapak ibu nggak boleh dengar masalah Anda? Nanti tidak kepikiran. Karena mereka cinta kita, kita cinta mereka. Nah sekarang berikan sikap yang sama untuk kawan Anda yang cinta kepada Anda. Nanti kalau mereka tahu saya lagi punya masalah ini, nanti mereka malah kepikiran. Ya sudahlah, kalau begitu nggak usah ceritakan kepada mereka. Itu kalau yang membaca kawan, orang yang cinta kepada Anda. Yang kedua, yang membaca lawan, yang benci kepada Anda. Begitu baca di medsos, Anda punya masalah, syukur. Istilahnya apa kalau bahasa Indonesia? Nyumpai, Ustaz. Disumpai. Kalau dalam bahasa Jawa dikapok nih. Kalau dalam bahasa Arab namanya syamata. Merasa bahagia dengan musibah yang sedang dialami oleh orang lain. Kawanmu akan bahagia ketika Anda bercerita tentang musibah yang Anda miliki. Sementara pembaca medsos hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak kawan, lawan. Kalau nggak orang yang cinta kepada Anda, orang yang berbuat baik kepada Anda, atau yang kedua adalah orang yang benci dengan Anda. Sehingga saat Anda punya masalah, dia senang, merasa bahagia. Makanya di sini ada madarat yang lebih banyak. Terus yang benar gimana kalau emang kita butuh bantuan? Kalau memang Anda butuh bantuan, di medsos kan kadang orang tidak butuh bantuan, dia cuma pengen cerita saja. Kalau sudah cerita plong rasanya kan. Kalau sudah cerita rasanya plong. Qadarullah, anak sedang sakit, demam 39 derajat, ya, sudah diobati, nggak sembuh-sembuh. Udah, dia cuma buat kalimat kayak gitu, qadarullah. Ya. Jadi dia buat kalimat seperti itu nggak ada maksud untuk cari bantuan, cuman tujuannya adalah biar orang simpati padanya. Terus kasih komen, syafaqallah, syafahullah. Wah, dia baca komen-komen, menikmati komen. Dia nikmati itu. Baik. Silahkan mengadu kepada Allah. Mengadu seperti ini, ya, memang bisa jadi Anda dapat doa. Tapi yang lebih hebat lagi adalah ketika Anda mengadu kepada Allah dan Anda rahasiakan itu kepada siapa? Ya'qub alaihissalatu wassalam ketika dalam posisi beliau sangat sedih, dia hanya mengadu kepada Allah. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya akan mengadukan kesedihanku kepada Allah. Sehingga beliau tahan kesedihan itu untuk dirinya, dan beliau tidak berbagi dengan yang lain, dan beliau adukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam. يقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين